Sarah siapa sih? Hei, masih saja. Dengar responnya tak baik di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang melahirkan? Ya. Melahirkan tak benar waktu, sama seperti kematian. Oh? Kematian? Kenapa aku bilang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak benar adil. Kau boleh mengatakan ada kelahiran pasti dibarengi oleh kematian, gitukah? Hukum itu membuat jumlah manusia itu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai sekarang, gitukah? Pendapat itu harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat, kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko bahkan ke pinggir-pinggir hutan kota. Dan itu kan tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tak setuju, monak ini tak akan aku lanjutkan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan tak pernah adil. Sebagai orang Jawa, mewarisi ajaran harmoni para tetua, aku merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit yang berbeda diajarkan. Aku jadi saksi. Sakitan berakhir dengan kematian. Kau harus tahu, aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi gagalan demi gagalan itu membuatku ingin meninggalkan profesi ini, jadi manusia biasa dan tidak menanggung beban berat profesi ini. Kau sih enak melihatku kerja keras menjadi dokter di desa ini. Itu yang belakang malah ketawa. Kalau para juri sih pasti serius, atau aku tahu pura-pura serius agar badan cepat cair. Tapi itu sudah takdirku bisa tampil di publik nasional seperti ini. Tapi jangan cemburu ya. Hei, siapa di luar? Mama bapak masa saja. Jangan lama-lama di luar. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan penyelamat, malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya bayi itu bisa lahir dan menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua tahu? Bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan sudah lahir pun tidak kesempatan menjadi kanak-kanak. Itu anak bapak Wanggai yang tinggal di dekat dermaga tadi pagi meninggal. Selama seminggu ini ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah tahu kabar itu. Sudah viral di media sosial. Bahkan dimuat bertubi-tubi di koran. Kata presidensi itu sudah ditetapkan sebagai gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern ini. Kalau aku boleh cerita begini. Tapi jangan viralkan di media sosial ya, janji? Bagus. Dulu ada kasus kehabisan beras di desa ini. Asal kau tahu, kami mendapatkan beras dari kota kabupaten menggunakan perahu. Itu memakan waktu 2 hari. Pada waktu itu kapal pembawa beras pecah di sungai gara-gara menabrak batang kayu. Orang-orang yang di perahu habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Selama 3 bulan di desa tidak memakan beras.
Tapi anehnya, warga malah datang ke puskesmas dan menuduhku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Gini, kami ini hanya warga primitif, jadi jangan kau mainkan. Kami ingin makan beras seperti orang-orang yang di Jawa. Kami ingin modern seperti kau. Jadi, tolong kau bawakan beras untuk kami. Ketika aku mau bicara, Bapak Tibo cepat-cepat menyuruhku diam. Kau bilang itu Pak Presiden, utus orang-orang Jawa membawakan kita beras. Kami ini bukan hanya kelaparan, tapi modern toh. Bapakku kain dari tadi diam di belakang pun bicara. Maaf Bapak Tibo, saya mau bicara. Dokter Ayu cuma bantu kita orang yang sakit-sakitan dan membantu kita memiliki anak secara sukarela. Jadi dia tidak ada sanggupannya dengan beras. Mana bisa kau bicara begitu Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa makan kita beras. Sekarang kita sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dia dikirim dari Jawa, jadi dia bisa memakan kita beras. Tidak Bapak Tibo, saya beranikan diri untuk bicara. Saya dikirim dari Jawa hanya ingin bantu kesehatan para warga. Walaupun terbatas, saya memiliki obat-obatan. Mari kita pikir bagaimana mengatasi keadaan ketiadaan beras ini. Saya punya usul, bagaimana kita makan sagu lagi? Mana bisa kau bicara begitu? Zaman presiden dulu, ada orang bilang kalau orang Papua yang modern makan tuh beras, makan tuh sagu, hanya berpanjang penderitaan. Jadi kami tidak makan beras lagi, sagu lagi. Sagu berarti penderitaan. Sekarang kau pikir bagaimana kita bisa makan beras lagi? Bapak Tibo begini, kataku pada para suku itu. Bapak Tibo dulu dilarikan mama setelah bekerja keras dengan bapak kan? Walaupun ia tampak bingung, tapi wajahnya tampak lucu. Kenapa tanya-tanya itu? Tanpa mereka kan kita tidak ada. Waktu bapak mama bekerja keras, mereka makan apa tuh? Kulihat bukanya tambah lucu setelah cengang-cengang melihat warga lain. So pasti makan sagu. Aku tahu dia sudah terjerat, jadi aku langsung tarik itu jerat agar terlarat di lehernya. Ketika lehernya sudah mendekat, aku bilang, bapak dan mama aja makan sagu, kenapa kita tidak? Ia menjawab dengan memelas. Orang Jawa bilang kalau kita mulai makan sagu dan mulai makan beras dan berhenti makan sagu, kita menjadi modern dan tidak disebut primitif lagi. Kami ingin modern toh, Bapak Tibo. Modern itu tidak makan beras. Orang Belanda aja tidak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum tumbuh di tanah Belanda. Nah, di tanah Papua tumbuh sagu. Bagaimana kalau kita olah sagu menjadi roti? Mana bisa kau bicara begitu? Tiba-tiba orang dari tadi diam di belakang pun bicara. Aku sungguh ingat, dia adalah lelaki yang membawa seorang yang terluka di peluk di gendongannya. Katanya, dokter jangan banyak tanya, obati saja dia. Aku langsung suruh dia membaringkan di kasur ini. Ada luka di dada kirinya. Aku tahu itu luka tembakan dan
perutnya besaran di dadanya. Bapak, dia harus dioperasi. Saya tidak memiliki alat-alatnya. Jadi, Bapak bawa saja dia di rumah sakit kabupaten. Kalau Bapak ngajungkan senjata, saya tidak akan bekerja. Bapak duduk saja di sana. Biar saya akan mengeluarkan peluru itu dengan pisau kurang steril. Maukah? Secara sempurna dia bilang, itu terserah, kau dokternya. Jadi, obati saja dia, jangan banyak tanya. Untungnya, peluru itu tak terlalu dalam di dada kirinya. Meskipun begitu, aku tetap membiusnya dan menggunakan pisau seadanya. Dan akhirnya, peluru itu bisa keluar. Aku pun mencuci tangan. Laki itu mengejarku. Jangan kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Jadi tolong kau hidupkan lagi. Senjatanya kembali ia todongkan. Kali ini aku berhasil menguasai keadaan. Aku lanjutkan kisahku dengan orang yang tadi malam ya. Lalu ia bilang begini, sagu kami habis dimakan para tentara. Jadi apa yang bisa diolah jadi roti? Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama mencari sagu di hutan? Kami memang kembali cari sagu di hutan, tapi alangkah kagetnya pohon sagu tidak ada lagi dan digantikan dengan hamparan sawit yang luas. Waktu itu Bapak Tibo dan yang lainnya berbalik arah dan tanpa bicara. Sejak itulah sikapnya makin mengeras dan mengotak ingin makan beras. Dan itu pemerintah di Jawa harus tanggung jawab atas keadaan ini, karena mengganti sagu dengan beras. Padahal di tanah Papua beras tidak tumbuh. Hah? Apa? Ada yang melarikan? Ya, kenapa tidak langsung masuk saja? Mama, Bapak, masuk saja. Setiap kelahiran apapun itu keadaannya harus diberi kesempatan itu hidup. Ya itu. Disitulah aku merasa gagal menjadi dokter yang dikirim jauh-jauh dari Jawa ke dalaman Papua. Aku tak habis pikir, bagaimana di tengah-tengah keadaan kelimpahan alam, kenapa bisa terjadi gejala gizi buruk? Tak habis pikir, bagaimana di surga ada kelaparan. Sampai suatu hari ada transmigran dari Bali. Ia tinggal tak jauh dari desa ini, mencintai hidupku. Ia datang untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak langsung mengambil hasil langsung. Itu kata yang sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Sampai suatu hari, ada transmigran dari Bali yang tak tinggal jauh dari desa ini mencintai hidupku. Ia datang untuk berobat di puskesmas ini karena puskesmas di desanya belum ada. Ia cuma bilang gini, hidup itu harus menanam, tidak langsung mengambil hasilnya langsung. Itu adalah kalimat yang sederhana, tapi membuatku berpikir sepanjang malam. Dulu sebagian warga menangkap ikan di sungai dan sebagiannya mencari sagu di hutan. Tapi semenjak sungai tercemar,
karena limbah sawit dan sagu tidak ada karena pembukaan perkebunan. Hidup warga di desa ini maret-maret. Dengan sedih harus kuceritakan. Tuh, anak-anak hanya makan batok dan serabut kepala kelapa. Dan para orang tua hanya makan daun-daun di semak-semak. Kalau itu pun ada. Itu yang kubaca di koran-koran dan viral di media sosial. Aku merasa aku harus tanggung jawab dengan keadaan ini. Rencananya aku pulang ke Jawa tahun ini untuk menemui ibuku. Aku batalkan. Aku merasa aku harus bersama dengan mereka melalui kesulitan itu. Kebersamaan jauh lebih diutamakan. Dokter Ayu katanya suatu hari, masih untung kami memiliki dokter. Beras tidak penting lagi untuk kami, karena kami akan hidup dengan apa adanya. Ini kami bawakan himpere. Lalu dokter, kami tahu dokter belum makan beras toh. Aku alangkah kagetnya. Dia membawaku segenggam ubi. Ketika aku mau bicara bagaimana dia bisa melakukan himpere, Mbak Tibo berkata lagi, nanti dokter datang ya di desa. Kami undang dokter untuk bakar batu, katanya Bapak Tibo, dan pergi begitu aja. Sepanjang hari aku berpikir, tradisi bakar batu itu bukannya digelar mengucapkan rasa syukur dan menjalin tali silaturahmi warga. Pasti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tidak pakai itu babi. Kami hanya membakar dedaunan dan himpere, kata Bapak Tibo setelah menyebutku di gerbang desa. Sebelum sampai di tengah-tengah kerumunan, aku bertanya, Bapak Tibo, boleh bertanya? Kalau boleh tahu, seluruh himpere ini dapat dari mana ya? Bapak Tibo hanya tersenyum dan tak langsung menjawabnya. Dia cepat-cepat membawaku ke tengah-tengah kerumunan. Tengah-tengah kerumunan, banyak warga melingkar di tengah-tengah api. Kau pasti tak tahu bakar batu itu apa. Kalau ingin tahu, silakan klik pencarian di internet ya. Aku tidak mau monolog ini berpanjang-panjang tentang bakar batu. Di tengah-tengah kerumunan warga lokal yang tadi malam tak memakai baju, aku menangkap sosok yang berbeda. Sosok yang kukenali sebagai transmigran asal Bali yang berobat di puskesmas. Dia bersama dengan 5 orang lainnya. Pasti itu warga transmigran juga. Silakan dokter, saya kenalkan dia yang kasih kita selamat, kata Bapak Tibo. Segala memberi salam pada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman. Saya bertanya, jadi Bapak yang sudah membawakan himpere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia, katanya. Nah, sekarang saudara-saudara maknai sendiri perkataan palsu itu. Saya permisi dulu, ada pasien di luar. Bapak, Mama, ayo masuk sini, sudah puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Jangan takut dengan dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh.